Halo brosis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Alki dari Indra Channel. Jadi di kesempatan kali ini gue pengen sharing-sharing aja nih. Sebenarnya konsep baru ya, kita ngoceh-ngoceh aja sih sebenarnya. Jadi kali ini gue pengen bahas long term review atau ini review jangka panjang dari penggunaan salah satu barang yang tiap hari gue pakai. Ini intens banget gue pakai setiap hari. Tentunya yang udah ada di depan kalian dan sudah ada di judul, ini gue pengen review jangka panjang NJS ZX-1 Kairos. Jadi gimana rasanya pakai helm ini sejak Agustus 2021 kemarin ya. Dan saat ini udah menginjak 6 bulan gue pakai helm ini setiap hari intens. Kira-kira seperti apa reviewnya dan layakkah helm ini untuk dimiliki oleh kalian? Langsung aja ikutin videonya sampai habis ya bro. Ini dia review long term use NJS Kairos. Oke, jadi awalnya ya gua itu bener-bener nyari helm. Mungkin bisa dibilang gue nyari helm half face itu yang sesuai dengan kepala gua. Karena di awal-awal itu gua punya beberapa helm half face dan nyatanya kurang cocok sama bentuk kepala gua yang gua besar kepala, literally besar kepala. Agak susah nyari dari beberapa brand. Jadi gue beli helm lokal half face dan rata-rata agak kurang cocok di kepala gua. Yang satu mungkin bikin sakit di bagian kuping. Dan shellnya terlalu kecil dan juga pas gue pakai agak kurang cocok dan lain-lain. Nah itu memang banyak banget problem yang terjadi saat gue pakai helm half face. Akhirnya gue setia pakai helm modular ya. Dan itu sampai beberapa tahun akhirnya gue nemu salah satu helm yang sesuai nih sama bentuk kepala gue, sama karakter kepala gue. Ini dia NJS ZX-1 Kairos. Gokil ya. Jadi NJS Kairos ini adalah helm half face yang sebenarnya kayak NJS ZX-1 helm viral itu yang dipotong bagian depannya, jadi kurang lebih bentuknya jadi seperti ini. Nah kalau kalian lihat secara desain ini bener-bener keren banget. Di awal gua review NJS ZX-1 pun gue udah puji banget desain dari NJS ZX-1 dan keluar versi half face nya ini bener-bener proper buat harian, jadi gua sikat aja gitu ya. Ini desainnya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut gua ya, desain ini memang benar-benar desain yang bagus diterjemahkan ke versi half face seperti ini. Karena ini sudah sesuai dengan kriteria gua ya mungkin ya. Di sini shellnya itu memang lumayan besar dan ini cocok sama kepala gua. Terus juga di sini helm ini tuh adem ya karena dia half face udah pasti adem. Dan di bagian depannya ini dia wide banget gitu ya, lebar. Jadi kalau kita bawa gitu ya, pandangan ke depan tuh benar-benar luas, atas bawah kiri kanan tuh benar-benar luas. Dan visornya di sini walaupun dia masih cembung, tapi kita bisa lihat di sini dia mencakup sampai bawah seperti ini ya. Nah, yang bikin NJS ZX-1 Kairos ini nyaman adalah bentuk shellnya kalau menurut gua ya. Jadi shellnya memang agak besar dan buat badan yang besar kayak gua, ini shell benar-benar udah cocok banget sih. Ini ukuran XL kebetulan dan waktu itu pas gue fitting di awal langsung cocok sama kepala gue. Kenapa gue suka banget sama helm ini dan selama 6 bulan ini gue nggak ganti-ganti helm, gue puas banget pakai helm ini. Karena menurut gue helm ini menjadi salah satu helm yang sangat cocok shellnya sama kepala gue. Jadi gue nggak ngerti waktu itu risetnya NJS gimana, cuma memang menurut mereka sih mereka riset itu dari mayoritas kepala orang Indonesia gitu. Dan shell ini benar-benar cocok sama gue. Jadi shellnya itu memang membulat ya, tapi belakangnya itu agak sedikit meruncing. Berbeda dengan NJS yang versi sebelumnya, yang shadow itu dia agak sedikit lebih menggembung gitu ya. Tapi kalau yang saat ini di dalamnya tuh dia bulat, tapi belakangnya itu agak sedikit meruncing. Jadi ini persis banget sama yang ada di shellnya NJS ZX-1 full face. Dan ketika diterjemahkan desainnya ke versi half face ini bener-bener nyaman banget ya buat kepala gue. Ini honest review ya. Jadi gue setiap hari itu pakai selama 6 bulan ini 54 km gue PP dari rumah ke kantor, dan helm ini punya kenyamanan yang menurut gue di atas rata-rata dari helm-helm yang udah pernah gue coba half face sebelumnya ya. Dan
Helm ini juga punya kenyamanan lain yang mendukung buat gua, seperti helm ini sudah punya nih ya, kalian bisa lihat di sini untuk visornya ini tipe wide, jadi dia lebar banget, dari kiri ke kanannya lebar, atas ke bawahnya lebar, jadi pandangan kalian nggak akan terganggu. Lalu helm ini juga sudah dilengkapi dengan fitur untuk orang berkacamata ya. Nanti teman-teman bisa lihat previewnya, itu pernah gua bahas juga di video-video sebelumnya tentang NJS Kairos ini. Jadi kalau ketika dipakai kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kalau dipakai itu dia kalau kita mau masukin kacamata itu gampang banget. Dan ini langsung masuk zlep gitu ya. Di beberapa helm yang pernah gue coba mungkin agak sedikit sulit karena di bagian kupingnya itu dia sedikit menekan gitu. Nah, kebetulan banget di NJS ZX-1 Kairos ini itu bener-bener enak gitu ya. Dan fittingnya tuh pas banget di kepala gue. Ini ukuran XL. Dan teman-teman bisa lihat ya, pipi gue juga nggak terlalu ketekan ke dalam, dan ini masih bener-bener fit gitu. Kalau gue geleng-geleng kepala tuh helmnya nggak ngikut geleng gitu ya. Ini enak banget, dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan double D-ring, walaupun memang double D-ringnya ini ya standar helm lokal lah ya. Tapi menurut gue ini sudah cukup bagus sih untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena secara keamanan double D-ring ini jauh lebih aman dibanding microlock ataupun yang biasa, yang strap biasa seperti itu ya. Lanjut, helm ini juga busanya nyaman banget, suka banget sama kualitas busanya yang memang nyaman di kepala gitu ya. Jadi nggak bikin kepala kita tuh terasa sakit gitu kalau dibawa jauh, atau nggak bikin pipi kita jadi iritasi atau kepala kita jadi iritasi karena nggak nyerap keringat gitu ya. Kebetulan di sini memang busanya tuh enak, terus bahan dalamnya juga ini menurut gua bagus lah, oke banget gitu untuk harga segini. Bahan-bahannya juga di sini menurut gua ini adalah salah satu yang cukup baik, mulai dari jahitannya yang oke ya di bagian bawah sini, terus ada emboss Kairos di sini yang bikin kelihatan dia jadi jauh lebih mewah. Dan untuk kualitas plastiknya juga ini oke menurut gue ya. Ini oke banget untuk harga 500 ribuan. Apalagi ya? Dan helm ini juga adem sih dipakai ya. Dipakai tuh adem karena mungkin dia juga half face ya, jadi angin masuk banyak. Tapi helm ini juga punya lock yang bisa kalian sampai bawah seperti ini. Jadi walaupun dia half face tapi dia bisa ngelock seperti ini, yang bikin visornya tuh jadi kuat gitu, jadi nggak gampang keangkat. Dan kalau kita geser seperti ini baru dia bisa keangkat. Nah ini cukup safety juga ya, kalau kalian khawatir visornya gampang angkat, ini bisa di lock seperti ini, dan ini safety buat harian gitu. Helm ini juga kalau dipakai siang hari ya, itu nggak begitu bikin silau karena dia sudah dilengkapi dengan visor gak sedikit smoke ya, dark smoke. Tapi nggak terlalu gelap banget. Jadi kalau malam untuk orang-orang yang pakai kacamata kayak gue pun ini masih relatif aman lah ya. Nggak begitu bikin remang-remang banget. Dan sayangnya sih ya memang untuk di harga segini, di angka 500-600 ribuan, helm ini belum dilengkapi dengan double visor, di mana beberapa kompetitornya mungkin sudah dilengkapi dengan double visor. Tapi it's okay lah, kalau menurut gua di angka harga segini dengan kenyamanan yang diberikan dan dengan desain yang keren banget sih, menurut gua oke banget ya. Walaupun tanpa double visor, itu pun masih bisa diakali dengan kalian beli visor-visor lain yang tersedia juga untuk ZX-1 Kairos ini dengan harga yang murah gitu di official store-nya NJS. Lalu helm ini juga punya kepraktisan yang luar biasa ya. Jadi walaupun dia punya desain yang kayaknya besar seperti ini, tapi nggak begitu berat. Dia beratnya itu hanya 1450 kg. 1450 gram ya, itu mungkin setara dengan helm-helm half face pada umumnya sih dengan berat segitu. Dan ini nggak bikin pegel ya. Kalau selama gua pakai sih alhamdulillah helm ini masih cukup nyaman di kepala walaupun jarak jauh ya. Gue pernah pakai juga lebih dari 100 km dan helm ini masih bisa diandalkan seperti itu. Ventilasi ya yang sama dengan ZX-1, dan ini bisa kalian buka tutup di bagian atas ini, tapi nggak begitu berpengaruh ya karena half face pasti angin masuk juga dari depan. Itu oke. Dan di bagian belakangnya dia juga ada lubang pembuangan angin ini beserta dengan ini ya,
ada integrated spoiler yang menurut gue keren banget sih. Gue punya spoilernya cuma nggak gue pasang karena gue sering boncengan, takutnya ntar malah nusuk-nusuk ke boncengersnya nggak enak. Jadi kayak gini aja udah cakep nih, tuh ya. Kayak gini udah cakep dan udah jumawa banget ya kelihatannya. Mantap helmnya loh, gue suka banget gitu. Dan helm ini juga sebenarnya udah ready buat dipakaikan intercom. Jadi di bagian dalamnya sini teman-teman udah bisa pakaiin intercom karena ada lubangnya yang dibuatkan langsung oleh NJS untuk teman-teman. Tapi kalau karena gue pribadi belum punya uang untuk beli intercomnya, jadi gue biarkan terbuka aja supaya dia bisa ada ruang kosong di sini yang bikin kuping kita juga jadi lebih leluasa gitu. Ini enak banget sih, kalian tinggal copot, kalau misalnya mau dipasang lagi tinggal dipasang gitu. Nah, untuk kepraktisannya helm ini juga bisa dilepas pasang ya untuk busanya, baik di bagian pipinya maupun di bagian atasnya. Jadi kalau kalian mau bersihkan misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu pun bisa tanpa harus ke toko helm misalnya. Itu pun juga sangat available. Dan helm ini juga selama 6 bulan pakai ya. Selama 6 bulan pakai ini alhamdulillah hujan besar pun dia nggak banyak rembes ke bagian dalam karena di sini NJS sudah memberikan desain yang seperti ini. Ada garis yang dibuatkan langsung fit ke kacanya. Jadi ketika kalian tutup seperti ini, dia langsung fit ke karetnya. Jadi karet antara karet dan kaca itu membuat dia jadi seperti sealed gitu ya. Seperti terisolasi gitu. Jadi airnya tuh nanti nggak masuk lewat dalam, tapi dikeluarkan lewat pinggir-pinggiran visor sini. Nah itu sih yang menurut gue cukup nyaman sih ya, karena buat gue yang rider berkacamata tentunya kalau banyak distorsi air itu jadi kelihatan kurang enak gitu, apalagi kalau kita ridingnya malam dan banyak hujannya itu rintik-rintik gitu ya, itu agak sedikit kurang menyenangkan. Lalu helm ini juga keren ya, cukup banyak menyita perhatian. Jadi memang banyak juga yang mencari helm ini karena helm ini helm goib. Helm goib, jadi banyak yang nyari dan ketika gue pakai tuh ada aja gitu sesama bikers yang ngeliat-liatin gitu ya, itu entah perasaan gue atau gimana gitu. Tapi memang helm ini ya untuk harga segitu sih sebenarnya udah oke banget gitu ya. Selama gue pakai, gue nggak ada keluhan sama sekali dan di waktu 6 bulan ini alhamdulillah gue bisa menjaga helm ini dengan cukup baik. Buktinya masih sangat kinclong ya kalau teman-teman lihat di sini. Ini gue rawat dengan cukup baik dan kualitas catnya juga pun ini cukup oke lah ya. NJS sudah meningkatkan kualitas catnya itu secara cukup signifikan dibanding yang versi Shadow waktu itu. Yang gue juga punya ya untuk yang versi NJS Shadow-nya. Ya kalau kalian punya uang sekitar 500-600 ribu, pilih NJS ZX-1 atau yang lain. Nah kalau menurut gue sih kalian coba fitting dulu. Kalau misalnya cocok dengan shape kepala kalian yang mostly memang kayaknya sih cocok ya dengan shape ZX-1 ini, kalian bisa pilih helm ini karena ini bener-bener nyaman banget buat harian. Gue pakai hampir setiap hari dan gue jadi males untuk ganti-ganti helm lagi. Karena helm ini udah memberikan semua yang gue butuhkan untuk kegiatan hari-harian. Walaupun di angka 500-600 ribu dia belum dilengkapi dengan flat visor dan juga belum dilengkapi dengan double visor. Tapi dengan segala kelebihan yang mungkin diberikan oleh NJS ZX-1 Kairos ini, itu bisa tertutup kok kalau menurut gue. Dia nyaman, shell-nya juga nggak bikin sakit kuping, busa-busanya halus, viewing angle-nya luas. Dan helm ini juga nggak begitu berat untuk dipakai harian, jadi kalian bisa nyaman naik motor tanpa perlu pegel-pegel di leher. Jadi dengan harga segitu worth it apa enggak? Kalau menurut gue worth it banget. Kalian perlulah cobain untuk beli NJS ZX-1 Kairos ini. Kelemahannya cuma satu, kalian harus nyimpen helm ini baik-baik supaya jangan kalian taruh-taruh gitu aja, karena helm ini sangat menyita perhatian. Kalau kalian taruh gitu aja, khawatirnya ada yang tertarik untuk nyokot, untuk ngambil gitu ya. Dan itu kan gak enak banget gitu, kalian punya helm andalan tapi diambil orang kan gak enak gitu ya. Jadi jagalah helm ini baik-baik kalau kalian pengen beli, karena itulah salah satu kekurangannya mungkin. Oke. Mungkin ini aja dulu ya untuk reviewnya. Kalau kalian mau beli bisa di official store-nya, tapi memang sepertinya sih nggak ready ya. Jadi mereka suka memberikan waktu-waktu tertentu untuk restock. Mungkin kalian bisa cek-cek juga di Instagram atau di Facebooknya dari NJS Official. Kalau mau beli bisa di sana atau di toko-toko helm lainnya. Oke, sekian dulu untuk review dari NJS Kairos ini. Mungkin nggak begitu lengkap, nggak begitu panjang, tapi ini bisa mungkin jadi
referensi buat kalian yang mau beli helm ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa untuk buka juga Instagram gue di @indoride. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.